intinya tuh kita juga harus bisa mulai ubah mindset gitu, kayak kenyang itu nggak harus nasi, makan buah itu nggak harus buah kiwi gitu kan. Terus juga makan sehat itu nggak harus selalu mahal gitu. Jadi ya harapan saya sih kedepannya kita sebagai anak muda tuh harus bisa jadi anak muda yang lokal banget, sehat banget, dan juga murah banget. Luar biasa. Buat anak Gen Z zaman sekarang, kalau sehat tuh nggak harus mahal kok. Sehat nggak harus makan salad, makan smoothie, dan lain-lain. Bisa dengan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Jadi buat generasi Z saat ini, yuk bangga lokal. Yuk, bangga lokal. Sobat Pangan Indonesia, selamat datang di podcast B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Nah, di sini kita bakal ngobrol seru nih ya tentang pangan lokal Indonesia, mulai dari tren konsumsi anak muda, terus juga akan bahas tentang keunikan pangan lokal, sampai peran kita dalam mewujudkan pola makan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman alias B2SA. Nah, aku Cinta, host kamu hari ini, dan aku seneng banget bisa ngobrol-ngobrol ke kalian semua tentang episode yang spesial kali ini dengan judul Pangan Lokal di Mata Generasi Muda. Nah, Sobat Pangan, kita semua tahu ya kalau di Indonesia itu adalah negeri yang super kaya dan juga banyak sekali ragam pangan lokal mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi pertanyaannya, apakah generasi muda saat ini kenal dan juga cinta pangan lokal? Atau jangan-jangan mungkin malah banyak yang lebih suka kroffel atau ramen instan kali ya? Nah, disinilah pentingnya prinsip B2SA teman-teman. Dan juga ini tuh bukan cuma slogan ya Sobat Pangan, tapi juga gaya hidup yang cerdas dan juga peduli terhadap apa yang kita konsumsi. Nah, kita bakal bedah nih ya, kenapa sih pangan lokal itu penting, kemudian juga gimana cara anak muda bisa ikut berperan dalam meningkatkan tren pangan lokal, dan juga kenapa makan makanan dari tanah kita sendiri itu justru bisa jadi tren lifestyle masa kini. Nah, untuk bahas topik yang seru banget kali ini, tentunya aku nggak sendirian dong ya. Jadi hari ini aku ditemenin sama 3 anak muda yang luar biasa keren banget, udah ada di sebelah aku juga. Jadi langsung aja please welcome Diba, Surya, dan Ferdi. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar nih hari ini? Baik. Baik ya. Udah sarapan, udah makan? Udah dong. Udah. Pasti semangat ya. Semangat. Kita siap loh untuk podcast hari ini. Oke, betul. Makan B2SA nggak nih? B2SA Pastinya dong. Harus ya. Oke. Wah, seru banget ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih bareng anak-anak muda yang punya perspektif segar soal makanan lokal di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, keseharian dari teman-teman tuh apa sih? Biasanya apa sih yang dilakukan selain mungkin bekerja? Mungkin Kalau Ferdi? dari aku ya, selain bekerja sih paling aku tuh biasanya kalau di weekend gitu ya, aku tuh suka olahraga, main basket gitu kan. Terus juga kalau paling suka jalan-jalan ke mall gitu, suka nyoba-nyobain jalan makanan kayak bakso atau kayak mie ayam gitu paling. Terus kalau di rumah paling suka nontonnya tuh kayak food vlogger gitu juga aku suka nonton gitu, buat jadi kayak temen makan lah gitu. Karena kan kalau makan nggak ada temen yang ngobrol gitu kayak kurang asik. Iya, benar. Jadi makan bareng gitu ya? Kayak ditemenin gitu ya. Nggak sepi banget ya. Oh, biasanya emang suka nonton apa tuh? Makanan-makanan apa yang biasa ditonton? Kalau aku tuh biasanya tuh kalau untuk konten YouTube gitu biasanya aku nontonnya kayak Mamang Kuliner gitu. Biasanya itu juga yang aku tonton sih kayak makanan-makanan kayak fast food gitu sih. Oh, fast food ya? Iya, kayak makan-makan banyak gitulah. I see. Tapi kalau pernah nggak sih nemu video yang tentang makan lokal, terus abis itu mungkin makan nasi padang yang banyak banget itu ya? Pernah nggak? Kalau nasi padang sih ya sering ya, itu kan biasanya kita temuin di konten-kontennya kayak Tan Boy Kun gitu-gitu kan. iya, Tapi banyak. kalau untuk pangan lokal yang lain kayaknya sih emang masih agak jarang sih sejujurnya gitu. I see. Oke deh, thank you Ferdi. Mungkin sekarang bisa ke Diba nih. Oke, kalau aku nih akhir-akhir ini lagi suka banget Cin explore makanan-makanan viral.
lokal kan. Biasanya yang di TikTok tuh lagi rame, terus penasaran gitu kan. Bener. Atau enggak yang di Blok M nih lagi rame kan. Iya sih, nggak pernah sepi ya. Iya bener banget tuh, nggak pernah sepi Blok M. Apa ya, makanannya tuh banyak makanan luar gitu, kayak misal western atau Thai food atau Japanese food. Jarang banget lihat makanan-makanan Indonesia di situ, walaupun sebenarnya banyak sih, cuman yang viral itu mungkin ya yang itu luar aja. ya. Iya Benar. Emang sekarang yang lagi viral tuh kebanyakan emang western gitu Nah, kali ya. iya bener. I see. Tapi pernah nggak sih kakak lihat mungkin yang viral atau yang tren tuh sebenarnya dari pangan lokal Indonesia? Sebenarnya aku kurang tahu tentang yang pangan lokal sih, karena banyak kan ya itu dari luar itu, atau enggak dessert itu kan juga dari luar ya banyak kan. I see. Berarti emang di medsos kebanyakan itu ya? Iya bener banget. Baiklah. Kalau dari Kak Surya sendiri nih? Iya, keseharian aku adalah bekerja sebagai chef di salah satu hotel. Jadi udah cukup kenal nih dengan banyaknya pangan lokal. Cuman karena masih banyaknya pangan lokal yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jadi belum terlalu paham juga sih gitu. Jadi masih yang incumbent aja lah gitu. Tapi kalau boleh tahu, yang kelihatan membedakan pangan lokal Indonesia sama masakan-masakan dari luar tuh apa sih Kak? Yang membedakannya sama pangan lokal sama masakan lainnya tuh mungkin dari kita itu banyaknya penggunaan rempah-rempah. Ada rempah-rempah yang dari daerah timur, ada rempah-rempah yang dari wilayah barat, banyak banget. Itu sih yang paling membedakan masakan Indonesia dengan masakan Eropa atau masakan dari negara lainnya gitu. I see. Memang kita tuh punya banyak sekali rempah-rempah ya, dan dari Sabang sampai Merauke pun juga beda-beda. Mungkin di Jawa kebanyakan makanannya manis-manis, atau mungkin di Sumatera kebanyakan yang pedas-pedas. Itu pun juga salah satu yang mencirikan Indonesia tuh punya beragam sekali rempah-rempah dan juga kekayaan pangan lokal. Nah, tadi udah sempet cerita-cerita ya, banyak tadi kakak dari kesibukannya atau mungkin dari yang disukai tentang pangan-pangan gitu ya, mulai dari western yang viral atau mungkin fast food. Tapi mungkin itu kan sekarang yang tren di anak muda yang seperti itu ya. Aku juga tadi sempat tanyain juga tentang pangan lokal tuh gimana sih di tren anak muda sekarang. Nah, kalau boleh tanya nih ke kakak-kakak, kakak tahu nggak sih pangan lokal tuh apa sebenarnya? Tuh mungkin dari Kak Diba dulu. Pangan lokal kalau tahu aku ya pangan yang dihasilkan di daerah itu, yang gampang dihasilkan, yang diproduksi dan dikonsumsi tentunya. Sih, kalau dari kakak yang lain mungkin? Kalau dari aku, pangan lokal adalah salah satu makanan yang sumbernya itu berlimpah di daerah tersebut dan juga biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, kalau kita ngomongin pangan lokal itu sebenarnya agak menarik ya dia. Pangan lokal itu tuh bisa diartikan sebenarnya sebagai makanan atau bahan-bahan yang diproduksi, diolah dan juga dikonsumsi oleh masyarakat di daerahnya itu. Nah, kalau ngomongin pangan lokal itu sebenarnya sangat unik dan juga seru sebenarnya, karena yang biasa dikenal di Indonesia itu tuh dia kayak sumber karbo itu biasanya dikenal hanya nasi, padahal tuh di beberapa daerah itu tuh kayak di Papua itu ada sagu, ada talas gitu kan. Terus kalau kita ngomongin tentang sumber proteinnya, kalau dibahas dari laut aja itu ada ikan, ada udang gitu. Kalau di daratan kita ada sapi, ada ayam, ada telur gitu kan. Terus kalau kita bahas dari tumbuh-tumbuhan ada tahu, ada tempe. Nah, bahkan ada fun fact-nya di daerah kayak Gunung Kidul itu tuh makanan sumber proteinnya tuh unik banget gitu. Dia tuh mengkonsumsi kayak belalang, ulat jati gitu. Nah, fun fact-nya lagi, belalang sama ulat jati itu tuh sumber protein yang bahkan jumlah proteinnya itu 2 kali lipat lebih baik daripada ayam dan sapi gitu. Jadi itu oke banget sih. I see, wow, luar biasa ya. Ternyata memang sebenarnya tuh banyak hal yang bisa digali dan diulik dari pangan lokal yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi bukan hanya dari makanan-makanan yang mungkin lagi viral atau tren. Jadi Sobat Pangan tuh sebenarnya bisa cari tahu nih lebih dalam tentang pangan yang mungkin bergizi, kemudian juga beragam dan juga pastinya aman. Nah, selanjutnya nih, tadi kan aku udah tanya tentang pangan lokal, ternyata kakak-kakak tahu ya tentang pangan lokal
lokal itu apa gitu ya di tengah gempuran tren-tren ya yang ada saat ini sekarang. Nah mungkin tadi kan kakak sempat mention tentang Gunung Kidul. Emang kakak asalnya dari sana kah? Kalau aslinya itu sebenarnya dari Bekasi ya. Oh dari Bekasi, kok tahu banget tentang Gunung Kidul ya? Pernah kesana jangan-jangan? Pernah sih ke sana. I see. Terus emang warga sana emang unik gitu. Jadi nambah wawasan aja sih sebenarnya. Membekas diingatan gitu Iya, ya. Karena Oke. beda gitu dari daerah yang lain. Emang kalau kakak dari daerah mana kalau boleh tahu? Aku sendiri sih dari daerah Bekasi ya. Oh, Bekasi. Kalau Bekasi ada fun fact-nya nggak sih kak tentang pangan lokalnya kak? Fun fact-nya tentu macet, panas ya. Waduh. Tapi kalau Bener ya, pangan kan? sendiri, sepengetahuanku ya, dia tuh ada makanan namanya gubus pucung. Tapi sayangnya aku yang belum coba aja sih. belum Belum pernah coba pernah ya. Dia lah pulang dari sini langsung aku coba. Langsung ya, Oke, Kak, ya. langsung. Ada ternyata makanan khas Bekasi ya kak. Soalnya kan mungkin untuk teman-teman yang tahu Bekasi itu bagian dari Jawa Barat gitu. Betul Mungkin sekali. nyampur lah pangan lokalnya atau gimana, ternyata ada khusus makanan Bekasi ya. Aku baru tahu juga nih ya. Mungkin bisa menambah wawasan sobat pangan yang menonton saat ini nih. Luar biasa. Kalau Kak Surya sendiri dari mana nih asalnya? Kalau aku asalnya dari Bandung. Nah, kalian yang suka makan yang makanan yang awalnya tuh kayak cireng, cimol, itu pangan lokal dari Bandung. Terus Bandung juga- Lautan Aci ya. Bandung Lautan Aci. Wah, fun fact ini ya. Fun fact juga nih, Fun fact salah satu nih. fun fact. Terus juga Bandung juga punya makanan khas yang sangat healthy. Oke. Gitu. Ada namanya lotek. Nah, terus juga yang mana tuh lotek itu terbuat dari sayuran yang di blanch sebentar, terus dikasih bumbu kacang. Jadi itu pangan lokal khas Bandung juga. I see. Wah emang Jadi beragam. banyak pangan lokal. ya. Ada banyak beragam. Aku juga wah ternyata iya ya yang dari Cici itu juga banyak ya. Berarti asal Bandung Asal semua ya nih ya. Bandung. Oke, wah kalau dari Kak Diba sendiri dari mana? Kalau aku kan dari Jepara nih. Jepara kan deket laut ya, Cin ya. Jadi iya. pangan lokal apalagi proteinnya tuh banyak banget. Ada ikan tongkol, ada ikan pari dan lain-lain lah. Tapi sejujurnya juga aku jarang nih makan makanan lokal itu. Oke. Iya. Yang mungkin yang paling sering aku makan tuh pindang serani namanya. Oh, pindang Itu kayak makanan ikan berkuah gitu. Nah, itu tuh kuahnya bening, seger karena juga ada belimbing buluhnya. Ya, jadi itu pengganti tomat gitu di situ. Terus ada lagi namanya horok-horok, Cin. Itu tuh pengganti karbo. Bentuknya tuh kayak agar-agar gitu, kenyal. Jadi itu paling enak dimakan pakai pecel sih. Kalian harus coba kalau ke sana. Tapi kayak agar-agar gitu. Iya, kayak agar-agar yang dihancurin gitu. Jadi bentuknya unik. Iya, biasanya kan karbo yang kita kenal tuh kan padat gitu ya. Iya. Kayak nasi, kayak sorghum gitu kan padat ya. Nah, itu tuh bener-bener kenyal kayak agar dan agak transparan gitu. Jadi itu unik sih menurut aku. Wah menarik banget ya sobat Iya, pangan ya. harus Luar cobain biasa. kalian. Harus cobain ya sobat pangan nih. Tadi aku dapat banyak banget ya. Tadi ada dari Bekasi, dari Bandung, dari Jepara, luar biasa. Tadi kan udah ya. Terus Cinta dari mana nih? Iya, belum. Apa sih ditanya nih? Iya. Mau tahu juga nih, penasaran soalnya. Kalau aku asalnya dari Betawi. Oh, asli. banyak dong itu, Cin. Apa aja tuh? Banyak. Sering cobain juga dong. Waduh. Banyak pangan lokalnya, mulai dari kerak telur, terus ada gado-gado juga. Kalau temen-temen tahu ada lagu jali-jali, ada juga makanannya jali-jali namanya. Terus ada kue rangi juga. Memang kalau di Betawi tuh lumayan beragam ya makanannya ya. Iya, bener. Tapi sama juga sih. Udah sering nyobain sebenarnya. belum? Jarang susah juga ya. Agak susah mencarinya dan jarang juga nyobainnya sebenarnya sih ya. Iya. Nah mungkin ini lanjut sih ke pertanyaan yang mau aku tanyain selanjutnya, karena kan memang kita tadi udah menjelaskan pangan lokal dari daerah masing-masing, tapi juga dengan gempuran tren yang ada kita tuh jadi terbatas nih untuk mengonsumsi pangan lokal yang ada di Indonesia saat ini. Nah kalau dari teman-teman sendiri melihat tren pangan lokal saat ini tuh seperti apa sih, dan bisa nggak sih kalau tren pangan lokal itu jadi lifestyle anak muda saat ini di tengah banyaknya tren dari luar gitu yang masuk ke Indonesia saat ini? Kalau buat aku,
Jadi tren di anak muda ini harus cukup masif nih untuk mensosialisasikannya karena buat aku pribadi sebagai chef itu tuh pangan lokal itu tuh masih banyak yang belum tahu nih cara ngolahnya tuh seperti apa. Kayak misalkan sagu dia akan jadi papeda itu seperti apa. Terus misalkan dari sorghum nanti dimasaknya kan akan berbeda tuh dengan masak beras seperti biasa. Jadi yang perlu ditingkatin awareness-nya tuh ya soal ininya nih, soal sosialisasinya aja sih, kayak cara masaknya juga nih masih banyak yang bingung gimana sih cara mengolah pangan lokal yang lain gitu. Tuh, jadi yang penting orang-orang tuh tahu dulu tentang pangan lokal dari daerah masing-masing ya, at least ya. At least tahu dulu lah apa sih pangan lokal di daerahnya gitu. Udah tahu, nah kita masuk tuh gimana sih cara ngolahnya gitu. Nah biasanya orang-orang sekitar lah yang biasanya tuh cukup biasa lah yang mengolahnya gitu. Jadi kita sebagai anak muda juga harus sering mencari tahu, sering juga ya namanya kalau anak muda tuh curiosity-nya harus tinggi ya. Iya gitu. Betul luar biasa. Kalau dari Kak Ferdi gimana nih? Kalau menurutku ya, kalau kita ngomongin potensi pangan lokal tuh sebenarnya kalau kita ngikutin tren anak muda tuh sebenarnya ada banget gitu. Apalagi kan tren anak muda belakangan ini tuh kayak mereka tuh kayak lagi pengen yang healthy diet healthy food gitu. Betul. Mereka tuh lagi pengen ingin mencoba pola hidup sehat gitu. Jadi kalau kita bahasnya pola pangan lokal ini, sebenarnya pangan lokal itu bisa banget dijadiin bahan atau makanan yang pas untuk healthy diet atau healthy food. Ini salah satu contohnya itu bisa kita ambil tuh kayak gado-gado Betawi gitu. Itu bisa, kan itu ada sayuran gitu. Iya. Itu udah healthy ya. Healthy. Selain healthy juga kan. Iya. Kalau kita ngomongin harga sendiri kan gado-gado ya terjangkau lah. Iya, lebih murah daripada salad. Orang-orang yang menganggap makanan sehat itu mahal, itu ada gado-gado Betawi. Ada juga lotek. Gak cuman salad ya. Jadi mungkin mindsetnya bisa diubah kali ya. Kalau pangan lokal itu juga bisa sebenarnya mengikuti tren yang healthy, yang lain-lain gitu ya. Mungkin nanti aku mau nanya ke Kak Diba juga. Nah itu sih Sobat Pangan yang mungkin juga harus ditanamkan ya. Selain kalian cari tahu tentang pangan lokal di daerah kalian sendiri, kalian juga harus mengubah mindset kalau bisa loh kita tuh join tren yang ada saat ini dengan pangan lokal. Luar biasa. Nah kalau dari Kak Diba gimana nih? Kalau aku sendiri nih, kalau keinget tren tentang pangan lokal, aku keinget yang lagi tren saat ini, Cin. Tahu nggak? Gluten free. Pada tahu nggak? Pada tahu nggak? Tahu tapi kalau salah sih. Jadi gluten free itu kalau kata anak sekarang ya kayak makanan-makanan yang nggak mengandung gluten. Gluten itu protein dari terigu, tepung-tepung gitulah, Cin. Jadi kalau kena gluten itu biasanya? Iya, biasanya ada tuh yang orang yang alergi sama gluten. Tapi selain itu orang juga kayak nganggep kalau gluten free itu lebih clean lah istilahnya kalau anak Gen Z zaman sekarang kalau makan gluten free. Nah, sebenarnya nih di Indonesia sendiri gluten free itu malah budaya kita loh. Dari dulu makanan yang kita makan tuh gluten free semua. Kita ada snack gluten free, ada klepon, ada getuk, lalu juga kita punya singkong, kita punya talas, semuanya tuh gluten free. Nah ada juga nih. Apa tuh? Nih. Kalau biasanya muffin gluten free, brownies gluten free ini ada juga dari cookies nih, ada cookies gluten free juga. Nah, ini tuh juga bisa jadiin tren anak muda sekarang. Karena kan biasanya carinya yang brownies lah, cookies lah, tapi gluten free gitu. Jadi penggantinya tuh bisa banget sebenarnya makanan lokal ini dimasuk di anak muda ya pasti ya dari tren-tren begitu. Coba boleh lihat nggak nih? Iya, Sobat Pangan. Dari sorghum ini. Dari tepung sorghum. Iya, bener banget. Moringa itu daun kelor ya, Sobat Pangan ya. Jadi luar biasa, ini udah beragam sekali isi dari pangan produk lokal ini tuh ya. bisa sevariatif ini sebenarnya. Iya, dan sebenarnya juga banyak ya Kak. Iya, banyak banget olahannya. Sekarang ada ramen yang pakai mocha dan lain-lain. Itu semua gluten free dan ya gluten free itu sebenarnya budaya kita gitu, bukan budaya luar walaupun itu mungkin dalam bahasa Inggris ya jadi kayak wah keren gitu. Benar. Terus lagi apa ya? Mungkin ini salmon. Sekarang kan banyak ya kayak kalau makan salmon tuh kayak wah gitu. Iya, benar. Padahal nih gizinya itu malah lebih baik ikan kembung. Tahu kan ikan kembung? Tahu dong. Iya, benar itu omega 3-nya lebih baik. Terus
proteinnya, terus kandungan gizi lainnya tuh juga lebih bagus dari salmon. Tapi kan kalau orang makan salmon lebih kelihatan Keren. iya, fancy kelihatannya ya. Nah, benar banget. Terus lagi yang aku temuin sekarang tuh ini sih buah impor, anggur muskat yang hijau Iya, banget iya. itu. Nah, Oh, iya. iya kan itu sekarang lagi rame banget tuh. Anggur, kiwi, padahal nih buah lokal kita tuh banyak banget, ada 380 lebih buah lokal. Wow. Nah, itu dari situ sebenarnya kayak generasi kita nih diawali dengan generasi kita bisa loh kayak ngenalin buah-buah itu. Banyak banget. Wah, luar biasa ya. Jadi memang bisa sebenarnya teman-teman Sobat Pangan, tren pangan lokal itu jadi lifestyle kita karena tadi udah disebutin mulai dari healthy diet, terus juga gluten free dan tadi juga banyak pengenalan yang bisa teman-teman Sobat Pangan cari gitu ya tentang pangan lokal daerah masing-masing dan sangat berpotensi sih ya kalau Bener menurut banget. aku untuk pangan lokal itu naik trennya dan juga setara bahkan lebih ya dari tren-tren yang dari luar. Jadi tanamkanlah kalau kita memang harus ya mengonsumsi dan sehat dengan pangan lokal. Luar biasa. Nah, tadi udah ngomongin banyak tentang pangan lokal, tapi aku mau nanya satu message yang penting. Menurut kalian, kenapa sih kita tuh penting gitu ya harus mencintai pangan lokal kita? Kenapa sih menurut kalian? Mulai dari Kak Ferdi mungkin. Kalau menurut aku ya, kenapa kita harus cinta pangan lokal itu ya? Karena dengan pangan lokal itu sendiri sebenarnya kita bisa ngebantu kehidupan para petani gitu kan. Terus juga kalau kita bahas tentang isu-isu lingkungan tuh, pangan lokal ini tuh dapat mengurangi kayak tingkat emisi karbon. Kan belakangan itu lagi sering banget dibahas kan emisi karbon kan. Iya, Jadi betul. dengan pangan lokal yang diproduksinya di daerah itu sendiri, didistribusinya juga nggak jauh kan. Jadi juga jadi emisi karbon yang dihasilin sama kendaraan yang anterin itu juga nggak berlebihan gitu. Sih, oh luar biasa. Berarti emang ternyata bisa seberdampak itu ya Iya, ke hal-hal yang kecil dan juga struktural gitu. Luar biasa ya. Kalau dari Kadiba sendiri gimana nih? Kalau dari aku sama kayak Ferdi ya mau nambahin aja kalau makan lokal tuh sebenarnya malah lebih sehat karena lebih fresh gitu kan. Seperti tadi dijelasin juga distribusinya jadi singkat, Iya. terus juga kita mengembangkan apa istilahnya pekerja-pekerja di daerah tersebut gitu. Wah, jadi emang ini tuh berdampak satu sama lain Iya, gitu saling ya. bersangkutan. Mungkin ada yang mau ditambahin gak nih dari Kak Surya? Kalau buat aku sih pentingnya mencintai pangan lokal tuh tentunya untuk melestarikan pangan lokal itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kayak tadi yang sudah disebutin sama Cinta tuh soal jali-jali itu tuh cuma tinggal lagu aja gitu loh. Jadi penting juga nih biar supaya tidak hilang dari yang dari mana ya sih? Hilang Iya, dari ada gitu ya dari tanah kita sendiri. Nah, gitu. itu Indonesia. dia. Betul, luar biasa. Jadi memang kalau misalkan mencintai pangan lokal tuh juga bukan hanya kita melestarikan apa yang udah ada kita punya sedari dulu, tapi juga ini berdampak ke banyak sektor gitu ya. Supply chain-nya tuh sangat berpengaruh satu sama lain. Nah, mungkin selanjutnya adalah apa sih yang sebenarnya kita tuh bisa lakukan untuk bisa meningkatkan pangan lokal ini menjadi tren gitu untuk anak muda saat ini. Mungkin kalau dari Kak Surya nih gimana nih? Kalau buat aku sendiri mungkin apa ya? Jadi perubahan tuh dimulai dari hal-hal kecil dulu nih dari diri kita sendiri. Gimana kita tuh mulai mengkonsumsi pangan lokal yang mana tuh nantinya tuh akan menginfluence teman-teman kita yang sekitar gitu. Jadi nanti kan teman-teman tuh pada nanya, itu ngapain sih? Ya ini kita lagi melestarikan lah pangan lokal itu gitu. Betul, Kalau dari oke. aku sih mungkin itu kali ya. Kalau dari Kadiba gimana nih? Mungkin karena aku anak muda ini kan pengaruhnya besar banget di sosmed nih, Cin. Nah, itu bisa tuh dijadiin tren-tren pangan lokal, nggak cuman makanan viral yang di Blok M doang ya. Waduh. Bisa tuh jadi klepon atau apa diviralin juga. Nah, itu perannya penting banget sih. Ya sih, jadi memang media sosial tuh ya Iya. intinya lah ya. Iya, betul. Benar. Oke, kalau dari Kak Ferdi sendiri gimana nih? Sebenarnya ingin melengkapi aja ya. Betul kata Kak Surya dan Kak Diba tadi, kalau kita sebagai pemuda tuh sebenarnya kita punya 3 fungsi gitu. Selain sebagai penerus bangsa tuh kita sebagai agent of change gitu. Luar biasa. Luar biasa banget. Dan betul kata Kak Surya tadi, kita sebagai pemuda tuh harus memberikan bukti-bukti konkret gitu. Jadi kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bisa
mengonsumsi pangan lokal gitu dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga betul juga kata Kak Diba tadi, kita harus bisa memviralkan. Nah, itu tuh sesuai dengan fungsi ketiganya, yaitu kita sebagai pemuda tuh membawa inovasi-inovasi baru. Jadi luar biasa. kita bisa mungkin memvariasikan pangan-pangan lokal kita tuh menjadi sebuah menu baru gitu. Oh iya. Wah, betul, menarik sih. Jadi intinya mulailah dari diri sendiri dulu ya. Juga kita bisa nih menginfluence anak muda yang lain untuk mencoba juga melestarikan pangan lokal. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari aku. Apa sih harapan kakak-kakak untuk pangan lokal ke depannya? Dan juga mungkin ajakan untuk teman-teman Sobat Pangan yang menonton untuk mengonsumsi juga nih pangan lokal yang ada di daerahnya. Kalau buat aku sendiri harapannya pangan lokal itu bisa menjadi salah satu panganan yang go internasional nih. Apalagi Indonesia itu kan luas banget ya, yang sudah tadi aku katakan. Jadi harapannya juga pangan lokal Indonesia juga bisa menjadi salah satu negara jangan tujuan destinasi wisata kulinernya yang sangat beragam, dan tentunya B2SA juga nih gitu. Oke, luar biasa ya. Memang kita juga tahu kan beberapa makanan Indonesia tuh ada yang udah go internasional ya. Contohnya rendang. Nasi goreng. Itu udah terkenal tuh ya. Betul. Nah, kalau bisa semakin banyak pangan lokal yang dikenal internasional, luar biasa Betul. ya. Makanya harapan aku tuh ya nggak muluk-muluk sih sebenarnya, cuma cukup internasional aja gitu. Berarti itu bisa dimulai dari kita ya. Mulai dari kita tentunya. Betul. Kalau dari Kak Ferdi gimana nih? Kamera situ. Kalau dari aku sih paling pesannya ya khususnya untuk anak-anak muda ya. Jadi ya mulailah kita mulai konsumsi kayak makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Dari hal kecil itu aja dulu gitu. Beli makanan yang ada di sekitar kita gitu. Yang bahan-bahannya juga ya dari sekitar kita juga gitu kan. Terus karena ya intinya tuh kita juga harus bisa mulai ubah mindset gitu, kayak kenyang itu nggak harus nasi, makan buah itu nggak harus buah kiwi gitu kan. Terus juga makan sehat itu nggak harus selalu mahal gitu. Jadi ya harapan saya sih kedepannya kita sebagai anak muda tuh harus bisa jadi anak muda yang lokal banget, sehat banget, dan juga murah banget. Luar biasa. Luar biasa. Yang penting sadar ya dengan sekitar kita dulu ya. Oke, baik. Nah, terakhir nih Kak Diba. Kalau buat aku nih ya, buat anak Gen Z zaman sekarang, kalau sehat tuh nggak harus mahal kok. Sehat nggak harus makan salad, makan smoothie, dan lain-lain. Bisa dengan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Jadi, buat generasi Z saat ini, yuk bangga lokal. Yuk, bangga lokal. Yuk, bangga Luar lokal. biasa. Wah, seru banget nih ya Sobat Pangan, obrolan kita hari ini. Luar biasa, mulai dari pentingnya pangan lokal, kemudian juga peran kita sebagai generasi muda, sampai inspirasi-inspirasi keren dari teman-teman nih ya tentang pangan lokal di Indonesia. Nah, semoga setelah dengerin episode kali ini Sobat Pangan bisa makin semangat ya untuk mencintai, mengolah, dan juga mengonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan pastinya B2SA. Nah, jangan lupa ya Sobat Pangan untuk subscribe di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Kemudian juga teman-teman Sobat Pangan bisa follow akun resmi kami di Instagram @badanpangannasional. Kemudian juga bisa juga nih ya untuk tahu info lebih dalam tentang B2SA, teman-teman bisa follow @genb2sa. Saya Cinta pamit dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. Dan jangan lupa konsumsi pangan lokal ya Sobat Pangan. Ingat, kenyang gak harus nasi. Sehat dengan pangan lokal. Makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan.